There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. Demi damai dengan Indonesia, Israel selangkah demi selangkah dekati Indonesia. Ya, seperti kita tahu negara Indonesia tidak punya hubungan baik dengan negara Israel. Namun Israel tetap optimis suatu saat negaranya bisa menjalin hubungan kerjasama dengan Indonesia. Bahkan baru-baru ini, Duta Besar Israel untuk Singapura, Sagi Karni, mengaku sedih atas gelaran Piala Dunia U20 batal diselenggarakan di Indonesia. FIFA sebelumnya mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 di tengah polemik sejumlah pihak yang menolak partisipasi timnas Israel U20. Dubes Israel pun mengaku ikut kecewa, seperti juga dirasakan para pecinta sepak bola di Indonesia atas batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sangat disayangkan bahwa masalah politik menyabotase ajang olahraga seperti ini. Saya merasa sedih untuk pecinta sepak bola di Indonesia, terutama timnas anak muda dan fans yang tidak bisa menikmati kesempatan besar di mana Indonesia menjadi tuan rumah di turnamen sebesar ini, ujar Dubes Israel. Dubes Israel itu menyayangkan sejumlah pihak yang menolak partisipasi timnas Israel dalam Piala Dunia U20, di mana bisa membuat Indonesia berada di posisi yang sangat disayangkan. Yang menilai sejumlah pihak yang menolak kehadiran timnas Israel U20 tidak bisa dipastikan mewakili seluruh sikap bangsa Indonesia. Terlebih, Karni yakin sebetulnya lebih banyak pihak, termasuk warga Indonesia, yang amat kecewa karena gagal menyaksikan talenta pesepak bola muda top dunia di Indonesia. Dari yang kita lihat, kita biasanya melihat itu yang menolak hanya segelintir suara, dan mungkin sisanya adalah silent majority atau kelompok dalam jumlah besar yang tidak mengutarakan opininya secara publik, ujar Dubes Israel. Berkat gagalnya Indonesia jadi tuan rumah, kini timnas U20 resmi dicoret oleh FIFA. Dan kini hoki Ceraka dan kawan-kawan telah resmi dibubarkan oleh Sintayong. Sementara timnas Israel sendiri lolos kualifikasi Piala Dunia U20 pada Juni 2022. Maka dari itu, timnas Israel membuat mereka berhak berlaga di Piala Dunia U20 dimanapun. Namun dibalik itu, walaupun Israel ditolak datang ke Indonesia, Dubes Israel atas Singapura juga sebelumnya mengatakan tetap menaruh hormat kepada rakyat Indonesia. Meski terdapat sejumlah penolakan terhadap timnas negaranya, namun Israel pelan-perlahan ingin mengambil hati negara Indonesia. Ia bahkan mengatakan Israel siap mengajak timnas Indonesia untuk melakoni laga persahabatan dengan timnas Israel kapanpun Indonesia mau. Timnas Indonesia U20 akan selalu kami sambut untuk bermain di Israel untuk pertandingan persahabatan kapanpun mereka inginkan, ujar Dubes Israel. Namun jika membicarakan Indonesia dan Israel, tentu ibarat bumi dan langit, di mana keduanya tidak bisa disatukan. Sementara Menteri Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, Indonesia tetap tidak akan memiliki hubungan diplomatik dengan Israel hingga Palestina menjadi negara merdeka. Menurut Mahfud MD, hal itu adalah pernyataan Bung Karno di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konferensi Asia Afrika. Ya, seperti kita tahu Israel terus-terusan tak berhenti menyerang warga Palestina. Itulah yang membuat Indonesia mengecam keras atas kelakuan Israel kepada umat muslim di Palestina. Bahkan baru-baru ini, pasukan Israel menyerbu jemaah Palestina yang tengah beribadah di Masjid Al-Aqsa. Jemaah dari Palestina terpaksa meninggalkan lokasi akibat serangan tersebut, di mana petugas bersenjata berat menyerbu lokasi tersebut dan menembakkan gas air mata serta granat kejut. Lokasi yang diserbu adalah ruangan sholat Kilbi, tempat ratusan orang-orang menghabiskan malam untuk beribadah di bulan Ramadan. Sementara itu, teriakan minta tolong dari orang-orang terdengar di dalam masjid. Salah satu jemaah wanita yang berada di tempat kejadian mengatakan kepada media lokal bahwa wanita yang sempat ditahan tentara Israel akhirnya dibebaskan, tetapi para pria dipukuli dengan kejam. Aparece